Ada apa dengan Muhammad Nazarudin? Sikapnya mendadak berubah. Saat masih dalam pelarian, ia begitu belak-belakan, bernyanyi dan menyeret sejumlah nama dalam kasus suap Wisma Atlet SEA Games di Palembang. Nazarudin juga menuduh sejumlah nama dalam kasus-kasus korupsi lain di 5 instansi pemerintah. Namun, sejak dijemput dari Kolombia, Nazarudin mendadak bungkam. Ia mengatakan dirinya tak tahu apa-apa dan berjanji akan diam. Syaratnya, Neneng Sri Wahyuni istrinya dan anaknya tidak disakiti. Ia tidak menyebut siapa yang bakal menyakiti keluarganya. Saya minta sama Pak SBY, jangan ganggu anak istri saya. Saya nggak akan ngomong apa-apa, saya lupa semuanya. Saya nggak tahu apa-apa udah. Saya mengaku salah, kalau perlu nggak perlu disidik, langsung divonis saya ditahan aja nggak masalah. Kuasa hukum Nazarudin O.C. Kaligis juga menyatakan Nazar bersedia menjalani hukuman penjara seorang diri. Nazar bahkan berjanji tak akan menyebut nama petinggi Partai Demokrat dalam kasus korupsi yang menyeretnya. Padahal sebelumnya ia selalu berkoar akan membuka borok Demokrat. Dia sendiri aja yang dihukum. Dia nggak mau ngomong lagi mengenai partai atau apapun juga di dalam BAP. Terus dia bilang dia juga tidak ngomong-ngomong mengenai KPK. Jadi pemeriksaan besok itu cuma dia mau jawab satu, Pak, masukin aja saya dalam penjara. Asal istri saya nggak tahu apa-apa, itu dilindungi. Oh, jadi itu aja, dia mau cepat dan cuma dia sendiri yang bersalah, itu kata-kata dia. Sebelumnya, nyanyian lantang Nazarudin saat masih buron membuat guncang panggung politik di tanah air. Salah satunya saat Nazar berada di Dominika 19 Juli 2011 lalu. Bang, tidak untuk mereka secara pribadi, tapi masuk program beliau untuk jadi presiden. Yang ditanganin oleh Mas Ipang. Ini Ipang Wahid ya? Ipang Wahid. Rekin juga langsung masuk program. Saya pribadi belum dapat apa-apa. Yang semuanya diserahkan sesuai arahan Mas AU, Anas Urbaningrum. Namun, mengapa setelah di Jakarta Nazarudin berubah bungkam? Kenapa dia seperti mengorbankan diri untuk dipenjara ketimbang meneruskan nyanyiannya? Apakah ini kebohongan Nazar atau ada kesepakatan politik di dalamnya? Tim TV One mengabarkan. Ya, kita tentu masih berharap kasus Nazarudin ini jangan sampai kemudian masuk angin. Berhenti sampai di sini saja, karena Nazarudin sempat menyebut sejumlah nama-nama penting sebelumnya. Bang Bas, kalau tadi mendengar ucapan Bang Nudirman, sepertinya ia sudah agak-agak pesimis ya, ini akan anti klimaks, akan sampai di sini saja. Kalau menurut Bang Bas, apakah masih ada yang bisa dilakukan kalau Nazarudin sudah tidak mau bernyanyi lagi, sudah tidak mau memberikan pernyataan apapun, sudah lupa semuanya, menurut dia seperti itu. Apakah masih ada yang bisa dilakukan melalui jalan lain agar kemudian kasus ini jangan sampai berhenti di sini saja? Mungkin bedanya dengan kasus-kasus sebelumnya yang misterius ya penyelesaiannya, ini ada sedikit ruang ya untuk terbongkar. Pertama adalah politicking internal partai bersangkutan, Demokrat ya. Jadi kan sekarang di Demokrat itu kan ibaratnya mau saling bunuh antar faksi. Nah, kalau sampai ini meluber keluar, bisa berakibat kepada sidang pengadilan Nazarudin. Jadi memanfaatkan friksi yang terjadi di tubuh Partai Demokrat. Friksi di dalam itu bisa meluber, diambil sama Nazar atau secara sengaja ataupun tidak sengaja dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain, partai-partai lain. Termasuk masyarakat juga bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya lihat untuk menangkal teorinya beliau ini nih, jangan terlalu pesimis. Yang kedua, cerita tentang Nazarudin ini sudah sangat mendetail. Ya, sudah sangat mendetail karena di situ ada apel Washington, apel Malang, ada mobil box, ada uang dolar, 20 juta dolar ya kalau nggak salah ya, ada ke Bogota, macam-macam lah. Dan dikonfirmasi lagi oleh Yulianis. Iya, macam-macam, dan sudah ada proses pengadilan, tokoh-tokoh penting sudah mau diperiksa, ya sudah mulai diperiksa bahkan oleh
Komite Etis ya KPK, Anas Urbaningrum ya. Jadi itu sudah masuk ke sanubari masyarakat. Ini cukup penting secara psikologis. Ya. Untuk artinya supaya menjadi tekanan publik ya, walaupun itu juga akan sia-sia, tapi paling enggak ini nanti paling tidak ya, ini menjadi isu yang namanya moral isu. Ya. Isu moral ini yang akan menjadi apa ya, elemen baru, dimensi baru nih habis Lebaran. Dianggap kekuasaan ini sudah tidak bermoral lagi. Ya. Ini yang bisa memukul. Ya. Sedikit harapan itu barangkali Bang. Harusnya Barangkali. Anda sebagai anggota dewan mempush ini dong Bang Dirman. Atau jangan-jangan Berat, bagian dari kalau lewat kantor beliau berat. Ya, jadi Sudah ada senturi. Aha. Jadi transaksi juga. Iya. Kan? harapan Nah, itu itu ada. dia. Harapan itu ada karena kenapa? Karena kan ini sedang masa peralihan KPK. Ini kan waktunya dekat sekali ya. Peralihan KPK yang baru. Jadi ini harapan kita KPK yang baru ini akan jauh lebih baik dari KPK yang lalu. Barangkali retak 1% yang Tapi mudah-mudahan. KPK yang baru ini kan pilihannya Komisi 3 juga. Ya, betul. Betul. Itu juga. Bukan, kalau yang lama kan seperti berkali-kali saya sampaikan, kan sudah terkontaminasi. Mulai dari kasus cicak buaya, sampai dengan kasus SKP 2, sampai dengan depo dering, kita sudah tahu. Dan masyarakat juga sudah tahu adanya kontaminasi masalah tersebut. Dan mudah-mudahan yang akan datang ini, KPK yang akan datang ini belum terkontaminasi. Lalu sambil jalan, kita merubah perundang-undangan KPK dengan memperkuat perundang-undangan KPK, misalnya dengan memberikan kekebalan kepada anggota KPK supaya tidak dengan mudah dijadikan cicak atau konflik antara cicak dan buaya. Ya. Tapi setelah dikunjungi oleh anggota dewan, Nazarudin jadi berubah ya. Jangan-jangan apa ada perannya sedikit atau banyak dalam perubahan sikap Nazarudin? Karena kan kalau ia berbicara tidak tentu kemungkinan partai-partai lain juga kena. Ya artinya begini, di situ itu kan semua terbuka. Media ada, semua transparan, bisa dilihat dan bisa didengar. Lalu apanya? Apa yang terjadi di situ semua kedengeran, semua tahu kok. Ya semua juga nonton. Bang Motong, kalau mau melihat betapa sudah nggak masuk akal negeri ini secara moral. Lihat skandal Bank Senturi, itu keputusan konstitusional loh. Sudah ada perintah disidik. Ya, sudah ada nama-nama 80-an. Mulailah sini penyidikan dan penyelidikan. Nggak digubris sama sekali. Ya. Sama sekali nggak digubris. Perintah konstitusional. Baru turunannya kan hukum. Ya. Aparat harus bergerak. Tidak sama sekali digubris dan dijadikan mainan transaksi oleh partai-partai di DPR. Ya. Apakah itu juga yang sedang terjadi saat ini dalam kasus Nazarudin? Kita akan jeda sejenak. Apa kabar Indonesia Malam? Akan segera kembali.